Ingat ini baik-baik. Setiap Anda mendapatkan cabaran ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka satu, tidak pernah Allah turunkan cabaran kecuali kita mampu mengatasinya. Satu. Dua, tidak pernah Allah turunkan cabaran pada setiap umat kecuali di balik cabaran itu ada solusi termudah untuk mengatasinya. Di Anda mesti yakin kalau ada ujian semacam ini, insya Allah bisa selesai. Ada masalah semacam ini, insya Allah bisa dilewati. Itu prinsip dalam Al-Quran. Dan ketiga, tidak pernah Allah turunkan ujian pada setiap zaman, masa atau generasi berganti kecuali sesuai dengan keadaan zamannya atau keadaan masanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan cabaran pada kita, maka dengan cabaran itu, dengan ujian itu, Allah hendak menguji kita semua. Siapa di antara kita semua yang bisa meningkatkan amal saleh dengan hadirnya cabaran itu? Maka dikuatkan dari Quran surah ke-67 dari ayat kedua sampai dengan ayat ketiganya. Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala setelah membuka dengan kalimat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan kalimatnya, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu. Dialah Allah yang mencipta kehidupan. Dialah Allah yang mencipta bahkan kematian. Apa tujuan ujian kematian dan kehidupan itu? Tiada lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan didatangkannya kehidupan itu dan segala aktivitas kita saat hidup, juga dengan kematian yang menghadapi setiap manusia akan kembali kepada Allah. Perhatikan kalimat Qur'annya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan semua ketentuan Allah itu, Allah hendak menguji siapa di antara kita yang bisa meningkatkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf jika ada di antara kita mendapatkan satu ujian berupa musibah misalnya. Sakitkah itu? Ataukah ada kecelakaan menimpa? Atau ada kesenangan yang dirasakan bertambah harta, bertambah jabatan atau kedudukan? Atau bahkan mohon maaf bertambah amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji setiap kita apakah dengan cabaran itu meningkat amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat sakit Anda bisa mengucapkan kalimat istighfar? Apakah saat berjaya Anda bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah saat diuji Anda bisa bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maaf, bagaimana Anda bisa diketahui meningkat amal salehnya jika tidak diberikan ujian kepada Anda? Bagaimana Allah bisa mendengar istighfar Anda kalau tidak diberikan ujian dalam hidup Anda? Bagaimana Allah bisa melihat syukur Anda kalau tidak diberikan ujian berupa harta kepada Anda seluruhnya? Jadi kalau ada seseorang diuji tidak meningkat amal salehnya, maka ada yang belum lulus dalam ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dua, saya agak cepat. Allah memberikan ujian kepada kita. Cabaran-cabaran diturunkan dalam hidup kita. Ternyata Masya Allah, dengan cabaran itu Allah hendak menghantarkan kita ke surga terbaiknya. Karena mustahil kata Al-Quran, seorang hamba bisa masuk ke dalam surga jika tidak diawali dengan cabaran-cabaran dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, paling kanan sebelah bawah di mushafnya. Kita baca ayatnya, kemudian kita sandingkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 dengan detailnya. Lalu kita lihat saat kita memasuki surga dan disebutkan dengan kalimat itu di Quran surah ke-13 ayat ke-24-nya. Perhatikan kalimat Qurannya surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa Anda duga begitu mudah Anda bisa masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sementara Allah belum uji, belum Allah cabari kalian seperti umat-umat lalu yang dijamin masuk surga mendapatkan ujian dan cabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, beliau ahli surga. Perhatikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, beliau ahli surga.
Uthman bin Affan ahli surga, Umar bin Khattab ahli surga, Abu Bakar As-Siddiq ahli surga, ridwanullahu alaihim jami'a. Apakah Bilal tidak dicabar? Bilal mendapatkan cabaran yang luar biasa. Apakah Umar tidak mendapatkan ujian? Umar diuji, Abdurrahman bin Auf diuji, Uthman diuji, Abu Bakar diuji. Ternyata semua orang yang ahli surga, kata Allah, mendapatkan cabaran dalam hidupnya untuk mengantarkan dia ke surga dengan cabaran itu. Hadirin, bukankah dengan cabaran itu ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita? Bukankah kita menambahkan pahala untuk mengantarkan dengan pahala itu ke surga? Perhatikan baik-baik. Ketika cabaran diturunkan dan seorang bersabar dengan cabaran itu, Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ